Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Wadania dari Prodi Pendidikan IPA Reguler A. Yang saya hormati Bapak Ari Arma Arsyad, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Jadi melalui video ini saya akan menjelaskan materi bab 1 sampai bab 5 skripsi yang saya angkat, yakni yang berjudul penggunaan laba dan arus kas untuk memprediksi financial distress pada perusahaan yang tidak terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia. Pada materi pertama saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yakni memuat part 1. Latar belakang. Di era globalisasi saat ini, persaingan dunia usaha semakin kuat. Hal ini dapat berpengaruh dalam perkembangan perekonomian secara nasional maupun internasional. Adanya persaingan yang semakin kuat tersebut, perusahaan dituntut untuk selalu memperkuat fundamental manajemen sehingga nantinya akan mampu bersaing dengan perusahaan lain. Ketidakmampuan perusahaan dalam mengantisipasi perkembangan global dengan memperkuat fundamental manajemen tentu akan mengakibatkan pengecilan volume usaha yang akhirnya mengakibatkan kebangkrutan pada perusahaan. Yang kedua yaitu part 2, telaah pustaka, memuat landasan teori dan penelitian terdahulu. Pada landasan teori ini memuat 5 poin, yakni yang pertama teori agensi, yang kedua financial distress, yang ketiga laba, yang keempat arus kas, dan yang terakhir yaitu hubungan antara laba, arus kas, dan financial distress. Yang pertama kita perlu mengetahui apa sih itu teori agensi. Teori agensi merupakan suatu hubungan seseorang atau beberapa orang sebagai agen atau seseorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai prinsipal, di mana agen ini memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik kepada prinsipal. Jika adanya hubungan timbal balik yang baik antara agen dan prinsipal, maka prinsipal ini bisa saja mempercayai untuk melakukan kredit terhadap perusahaan yang dimiliki atau yang digeluti oleh agen tersebut. Yang kedua yaitu financial distress. Financial distress ini merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana perusahaan itu mengalami tekanan dalam arti permasalahan keuangan yang bisa jadi berakhir pada kebangkrutan. Poin ketiga yaitu laba. Tentu kita semua tidak asing dengan kata laba. Laba ini dapat diartikan sebagai selisih lebih antara pendapatan dan beban. Laba ini juga dapat diartikan sebagai profit atau keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan. Yang keempat yaitu arus kas. Arus kas ini memuat mengenai laporan penerimaan atau pengeluaran kas yang diperoleh oleh suatu perusahaan pada periode tertentu, di mana arus kas ini dapat memprediksi adanya financial distress. Apabila arus kas ini meningkat, maka peluang dari terjadinya financial distress ini minim. Nah, nantinya itu akan kita bahas pada video selanjutnya, pada slide selanjutnya. Poin kelima itu mengenai hubungan antara laba, arus kas, dan financial distress. Nah, sebelumnya telah disinggung bahwa laba merupakan selisih lebih antara pendapatan dan beban, di mana jika pendapatan lebih besar, maka kemungkinan dari adanya kebangkrutan dari suatu perusahaan itu minim. Sebaliknya, apabila beban dari suatu perusahaan itu lebih besar dibandingkan pendapatan, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut mengalami kebangkrutan. Yang kedua yaitu mengenai arus kas. Arus kas ini merupakan laporan yang memuat adanya penerimaan atau
pengeluaran kas yang diperoleh dari suatu perusahaan. Apabila penerimaan lebih besar, maka peluang adanya financial distress ini minim. Sebaliknya, apabila pengeluarannya itu lebih besar, maka terjadinya financial distress ini dimungkinkan makin besar. Selanjutnya itu mengenai penelitian terdahulu. Pada penelitian ini dilakukan oleh dua ilmuwan. Yang pertama itu oleh MC Choi pada tahun 1991 melakukan penelitian terhadap kesehatan keuangan rumah sakit di California, yakni mengenai laba dan arus kas dalam memprediksi peluang terjadinya financial distress dalam perusahaan yang ada di California. Yang kedua yaitu dilakukan oleh Admini pada tahun 2005. Ini dilakukan di Indonesia ya. Jadi beliau melakukan penelitian manfaat laba dan arus kas dalam memprediksi kondisi financial distress atau permasalahan keuangan pada perusahaan tekstil mill produk dan apparel and other textile produk yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran. Pada kerangka pemikiran ini terdapat 3 poin penting, yakni laba, arus kas, dan financial distress. Laba ini tentu sangat memiliki keterkaitan yang sangat erat di antara 3 poin penting ini, di mana apabila laba atau pendapatan dari suatu perusahaan itu lebih besar dibandingkan dengan beban, maka terjadinya financial distress ini dapat dikatakan minim. Karena mengapa? Jika pendapatan lebih besar, artinya perusahaan itu dapat memperoleh profit atau keuntungan. Sebaliknya, jika labanya itu kecil, artinya keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan itu sangatlah kecil, sehingga peluang terjadinya financial distress atau kondisi di mana permasalahan keuangan perusahaan itu minim, itulah yang dikatakan dengan financial distress. Yang kedua yaitu hubungan antara arus kas dengan financial distress. Arus kas ini memuat mengenai laporan penerimaan atau pengeluaran kas dari suatu perusahaan pada periode tertentu, di mana jika penerimaan dari perusahaan tersebut lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, dapat dikatakan arus kas itu positif. Artinya financial distress ini dimungkinkan minim untuk terjadi. Sebaliknya, apabila pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan penerimaan, maka arus kas ini bersifat negatif, yang artinya financial distress atau permasalahan keuangan ini sangat dimungkinkan untuk terjadi, yang pada akhirnya itu bisa terjadi kebangkrutan pada perusahaan. Nah, pada ketiga poin ini juga sangat erat kaitannya dengan kreditor dan investor. Apabila arus kas dan laba ini bersifat positif, maka investor dan kreditor tentu memiliki kepercayaan dalam menanamkan modal dan melakukan kredit terhadap perusahaan yang berkaitan. Lanjut itu mengenai hipotesis. Hipotesis artinya itu jawaban sementara ya. Jadi hubungan laba dengan financial distress. Nah, pada skripsi ini dijelaskan bahwa laba ini dapat memprediksi adanya financial distress atau permasalahan keuangan dari perusahaan, di mana laba ini kan merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan beban. Apabila pendapatan lebih besar, maka financial distress ini dimungkinkan sangat minim terjadi. Sebaliknya, apabila beban sangat tinggi atau besar dibandingkan dengan pendapatan, sangat dimungkinkan bahwa financial distress ini terjadi. Lanjut pada poin kedua yaitu mengenai hubungan arus kas dengan financial distress. Nah, telah disinggung pada slide sebelumnya bahwa arus kas itu merupakan
laporan atau indikator penting dalam memprediksi adanya penerimaan atau pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan. Apabila penerimaan lebih besar, maka financial distress atau permasalahan lingkungan ini sangat dimungkinkan minim terjadi. Sebaliknya, apabila pengeluaran lebih besar, maka financial distress ini sangat minim untuk terjadi. Pada bab 3 yaitu metode penelitian. Adapun variabel penelitian dan definisi operasional variabel, yakni variabel penelitian ini merupakan variabel yang prediksi atau dilakukan pada penelitian ini, di mana variabel terikat ini pada penelitian ini yaitu financial distress sendiri, sedangkan variabel terikat atau variabel yang mempengaruhi variabel bebas sendiri itu yakni laba dan arus kas. Yang kedua yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama, laba. Nah, laba ini biasa juga disebut sebagai profitable atau keuntungan yang diperoleh dari suatu perusahaan karena pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban yang diperoleh dari perusahaan tersebut. Yang kedua, arus kas. Arus kas ini merupakan indikator di mana penerimaan yang diperoleh oleh suatu perusahaan itu lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran. Yang ketiga yaitu financial distress. Nah, financial distress ini sangat dikaitkan dengan kreditor atau investor, di mana jika perusahaan mengalami tekanan terhadap kondisi keuangan atau permasalahan terhadap finansial di perusahaan tersebut, maka bisa saja kreditor dan para investor tidak percaya lagi kepada perusahaan tersebut, yang pada akhirnya bisa saja terjadi kebangkrutan pada perusahaan yang berkaitan. Selanjutnya itu mengenai populasi dan sampel. Nah, populasi pada skripsi kali ini yaitu melakukan penelitian terhadap laba dan arus kas terhadap perusahaan bukan bank yang terdaftar di Bursa Efek. Kemudian mengenai sampel ini memuat mengenai penelitian apa saja, metode apa yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini. Lanjut yaitu jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari pihak lain berupa laporan publikasi. Selain itu, sumber data ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, yakni bisa saja melalui handphone, koran maupun media lainnya. Selanjutnya yaitu mengenai metode pengumpulan data. Yang pertama, memuat mengenai penelitian pendahuluan. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, kita perlu adanya penelitian terdahulu sebelum kita mengkaji data yang akan kita peroleh. Yang kedua yaitu pengkajian data. Jadi data yang kita peroleh dari adanya penelitian tadi kita kaji terlebih dahulu, apakah data ini bisa untuk dilanjutkan atau stop sampai di sini saja. Poin ketiga yaitu penelitian pokok. Pada penelitian ini kita lebih berfokus pada masalah yang kita peroleh. Selanjutnya itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Dokumentasi itu kita ketahui merupakan metode pengumpulan data dengan adanya ambil gambar atau view dari apa yang kita dapatkan di sekitar lingkungan yang kita lakukan. Lanjut, metode analisis.
Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan regresi logistik atau logistic regression. Selain itu, alat analisis lain yang digunakan adalah statistik deskriptif. Lanjut. Nah, pada slide ini dijelaskan mengenai statistik deskriptif, yakni digunakan untuk mengetahui tentang gambaran variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Nah, variabel itu kan ada 3, variabel pembanding, terikat, dan bebas. Nah, pada penelitian kali ini terdapat 2 variabel, yakni variabel terikat dan variabel bebas, di mana variabel terikat yaitu menjadi ukuran yang akan kita bahas pada skripsi ini atau penelitian ini, yakni financial distress sendiri. Kemudian variabel bebas yakni laba dan arus kas. Uji hipotesis atau kita melakukan pengujian terhadap jawaban sementara, yaitu dengan menilai model regresi, menguji koefisien regresi, dan estimasi parameter dan interpretasinya. Bab 5 yaitu hasil dan analisis. Memuat deskripsi objek penelitian. Jadi objek penelitian pada skripsi yang saya angkat ini yaitu mengenai laba dan arus kas serta adanya dalam memprediksi financial distress. Kemudian analisis data. Ya, statistik deskriptif. Telah kita singgung sebelumnya ya. Yang kedua itu pengujian hipotesis. Yang pertama, dilakukan uji terhadap kelayakan model, goodness of fit. Yang kedua, uji koefisien secara parsial. Yang ketiga, koefisien determinasi. Yang keempat, tabel klasifikasi. Poin yang ketiga yaitu pembahasan, yakni membahas mengenai pengaruh laba sebelum pajak terhadap kondisi financial distress. Nah, pada skripsi yang saya angkat ini dikatakan bahwa laba ini sangat memiliki pengaruh yang kuat terhadap kondisi financial distress. Apabila pendapatan lebih besar dibandingkan dengan beban yang diperoleh dari perusahaan, maka kondisi financial distress ini sangat minim untuk terjadi. Artinya, jika perusahaan mengalami profit atau keuntungan, masalah keuangan yang dihadapi itu mudah untuk diatasi. Yang kedua yaitu mengenai pengaruh arus kas terhadap kondisi financial distress. Nah, pada skripsi yang saya bahas ini dikatakan bahwa arus kas ini tidak sangat berpengaruh terhadap kondisi financial distress, di mana jika pendapatan perusahaan itu lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran, belum tentu financial distress itu tidak mungkin terjadi. Sebaliknya, apabila pengeluaran lebih besar dibandingkan dengan pendapatan, belum tentu juga financial distress itu sangat mungkin terjadi. Adapun kuis yang saya ajukan pada PPT kali ini yaitu yang pertama, suatu konsep luas yang terdiri dari beberapa situasi di mana suatu perusahaan menghadapi masalah kesulitan keuangan disebut Jawaban yang benar yaitu financial distress, di mana dikatakan bahwa financial distress ini merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana perusahaan itu mengalami tekanan terhadap kondisi keuangan yang ada. Artinya, perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan yang bisa saja terjadi kebangkrutan. Soal yang kedua yaitu tujuan utama suatu perusahaan adalah A. Memperkuat fundamental manajemen sehingga nantinya akan mampu bersaing dengan perusahaan lain. B. Memperkuat manajemen perusahaan dalam pembagian dividen kepada para investor. C. Memberikan informasi relevan mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam periode tertentu.
D. Mampu bersaing dalam dunia usaha secara nasional maupun internasional. E. Mendapatkan laba. Nah, menurut teman-teman apa yang benar? Jadi, yang benar adalah E. Mendapatkan laba. Tujuan utama dari suatu perusahaan yaitu memperoleh laba, di mana jika keuntungan yang diperoleh itu besar, maka segala masalah atau tantangan yang dihadapi oleh suatu perusahaan itu dapat dikatakan sangat minim terjadi. Apabila laba atau profit yang diperoleh perusahaan itu besar, maka para investor maupun kreditor memiliki kepercayaan terhadap perusahaan yang mereka lakukan untuk melakukan kredit, di mana jika laba yang diperoleh perusahaan besar, maka para investor dalam menanamkan investasi itu akan mendapatkan dividen atau timbal balik juga yang besar. Sebaliknya, apabila kreditor dalam mengajukan kredit kepada perusahaan dengan laba yang lebih besar yang dimiliki oleh perusahaan, maka bisa saja kok peluang adanya pengembalian uang atau utang piutang yang dilakukan oleh prinsipal kepada agen itu dalam perusahaan juga semakin besar. Nomor 3, suatu bentuk hubungan kontraktual antara seseorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai prinsipal dan seseorang atau beberapa orang yang lainnya bertindak sebagai agen. Untuk pelajaran bagi kepentingan prinsipal dan mencakup pendelegasi wewenang dalam pembuatan keputusan dari prinsipal kepada agen dinamakan teori A. Teori keagenan atau agensi teori. B. Teori prinsipal atau prinsipal teori. C. Teori agen atau agen teori. D. Teori finansial atau financial teori. Dan E. Komitmen atau financial teori. Jadi yang benar pada pertanyaan kali ini yaitu teori agen atau agen teori, di mana pada penjelasan teori ini dikatakan adanya hubungan antara seseorang atau beberapa orang yang bertindak sebagai prinsipal atau seseorang dan beberapa orang yang bertindak sebagai agen, di mana agen itu memberikan pelayanan kepada prinsipal. Jika pelayanannya itu baik, maka tentu saja prinsipal itu akan menerima pelayanan yang cukup baik dan nantinya akan memiliki kepercayaan terhadap perusahaan yang akan dia ajukan dalam peminjaman kredit. Lanjut, statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui tentang gambaran variabel-variabel yang ada dalam penelitian. Dengan statistik deskriptif tersebut dapat diperoleh informasi kecuali, telah kita singgung sebelumnya dalam materi tadi, dikatakan bahwa terdapat dua variabel, yaitu variabel terikat dan variabel bebas, di mana variabel bebas itu merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat sendiri. Yang termasuk variabel bebas yaitu laba dan arus kas. Sedangkan pada variabel terikat itu variabel yang diukur dalam suatu penelitian. Dan yang termasuk variabel terikat dalam penelitian kali ini adalah financial distress. Apa sih yang dapat diperoleh atau informasi apa yang dapat diperoleh dari statistik deskriptif? Yang pertama yaitu A. Mean atau rata-rata. B. Maksimum atau nilai tertinggi pada data. C. Minimum atau nilai terendah pada data. D. Sum atau jumlah pemerolehan data. E. Standar deviasi. Kecuali jawaban yang benar adalah maksudnya saya D. Sum atau jumlah pemerolehan data, di mana mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi ini sangat sering digunakan dalam metode statistik deskriptif.
Soal selanjutnya yaitu mengenai data hipotesis dengan menggunakan logistik regression dapat dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama itu ada estimasi parameter dan interpretasinya. Yang kedua, menilai model regresi. Yang ketiga, menguji koefisien regresi. Nah, kita itu disuruh dalam menentukan langkah-langkah yang tepat dari beberapa poin pertama, 2, dan ketiga. Jadi, menurut teman-teman, urutan yang tepat terdapat pada opsi apa? Nah, jika kita urutkan yaitu poin 2, 3, 1. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B. Untuk rangkuman dari skripsi yang saya angkat ini, yakni dari hasil analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa informasi nilai laba memiliki kemampuan dalam memprediksi kondisi financial distress pada suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan dengan nilai yang signifikan dalam uji regresi logistik, yaitu 0,000. Tanda negatif pada koefisien EBIT memberikan pengertian bahwa peningkatan rasio EBIT akan cenderung menurunkan kemungkinan terjadinya kondisi financial distress. Poin kedua dalam kesimpulan ini yaitu informasi nilai arus kas tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Hal ini dilihat dari nilai uji regresi logistis sebesar 0,938 yang mengartikan bahwa informasi arus kas tidak memiliki kemampuan dalam memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan. Laba memiliki predictive value yang lebih besar daripada arus kas dalam memprediksi kondisi financial distress suatu perusahaan. Dalam kaitannya dengan laporan laba rugi ini, penekanan terhadap biaya operasional. Dalam kaitannya dengan laporan laba rugi ini, penekanan terhadap biaya operasional diperlukan untuk memaksimalkan laba bersih yang diperoleh oleh perusahaan. Terima kasih. Demikian video yang saya buat. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.